mengganti freon AC mobil ya dengan gas LPG. AC mobil kurang dingin bisa ditambahkan ini gas LPG, gas kaleng ya. Hasilnya sangat dingin. Ini percobaan AC menggunakan freon dari gas LPG ya. Ini yang kedua, freon kaleng yang saya beli murah, cuman sekitar 50 ribuan dari toko-toko yang ada di jalanan ya. Ya, berdesis ya, pelan-pelan saya tekan-tekan. Bau banget. Hah. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Ini dipastikan ini 134-nya ya, 134 ini hanya labeling aja, tapi isinya kita nggak tahu. Kalau karakternya seperti ini tidak pas untuk mobil yang spesifikasinya Freon R134. Ada pertanyaan dari teman-teman, bahkan ada juga sudah yang mencoba mempraktekannya. Unik tapi tidak diperbolehkan ya. Bisa nggak sih peran freon atau freon R134 digantikan dengan gas LPG? Kan nyeleneh ya kan. Walaupun jenisnya sama, hampir mirip itu ya, kalau lihat dari apanya ya, ciri-cirinya ya. Tabung LPG kalau digoyang-goyang itu isinya kayak air, tapi sebenarnya tuh liquid, kalau dibuka menjadi gas. Freon juga sama, freon 134 itu di dalam tabung isinya kayak air, digoyang-goyang gitu, ada airnya, dibuka menjadi gas. Tapi apakah bisa, walaupun mirip, perannya freon diganti dengan gas LPG? Nyeleneh pertanyaannya, langsung kita blok, pasti nggak bisa, dan sangat berisiko, gitu ya. Kalaupun bisa, jawaban, ya bisa lah Pak, itu orang nggak lari benda mati, ya itu jawaban konyol. Ya bisa-bisa aja, namanya benda mati suka-suka kita, itu ya, boleh, tapi yang pasti tidak keperuntukannya, berarti jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kita blok, tidak dibilang sini, gua kasih paham biar lebih mengerti ya. Kandungan yang ada di LPG itu terdiri dari propana dan butana. Dia bisa dingin atau mendinginkan di saat terjadi penguapan. Kita keluarkan itu ya, kadang-kadang di dalam tabung juga bisa kondensasi karena emang mengandung propana dan butana, bisa mendinginkan, tapi tidak difungsikan untuk refrigeran atau freon R134 menggantikan posisinya itu, karena ini kurang ramah, sifatnya bisa merusak, seal, karet, dan lain-lain bisa rusak, bahkan komponen kompresor ini juga bisa rusak karena ini risiko untuk gesekan dan timbul terbakar. Tapi kalau freon R134 itu karakternya lebih ramah, memang diperuntukkan untuk spesifikasi AC yang dengan standar freon R134, non flammable atau tidak gampang terbakar. Cenderung ini akan menjaga kualitas seal kitnya, kompresornya, padnya cenderung akan jauh lebih awet. Itu ya gambaran yang ada sependek pengalaman di AutoCare atau Mr. Kucel ketahui. Nah, tadi kan saya jelaskan kandungan yang ada di LPG. Nah, sekarang kita review lebih jelas perbedaannya ya, isinya dalam kandungan itu kelebihannya apa. Misalnya R134 itu tidak mudah terbakar. Terus kalau yang kedua bertekanan rendah dan didesain khusus emang untuk spesifikasi AC yang berfreon R134. Kalau LPG itu dipastikan mudah terbakar, sangat berisiko dan berbahaya ya. Tidak dianjurkan untuk dipakai di freon yang berspesifikasi R134. Terus yang kedua itu bertekanan tinggi. Kalau bertekanan tinggi, padahal kompresor itu high pressure-nya itu harus terukur dengan baik. Apabila pakai LPG, itu pasti akan ngaco, akan jauh lebih di atas standar, sehingga bertekanan tinggi dan berpotensi untuk merusak komponen spare part AC mobil. Ya, dari seal kit, dari packingnya, dari tangki valve-nya, dari bahkan jantungnya kompresor AC mobil juga akan bermasalah karena emang tidak didesain khusus untuk pengganti freon. Terus dari segi efisiensi pendinginannya, karakternya ada efisiensi ya. Kalau pakai freon R134 itu cenderung lebih cepat tercapai dingin dalam keadaan apapun. Yang penting ruangannya lebih terukur dan dia akan stabil. Dinginnya tercapai, akan terjadi cut off, nanti panas, dingin lagi, panas. Dia akan semua tercapai dengan baik, gitu ya.
Jadi efisiensinya semua dapat, dinginnya dapat, cupnya dapat, tentu efisiensi bahan bakar juga dapat. Tapi kalau pakai gas LPG, dingin itu cuma di awal, starting awal. Dingin beribu pakai, semakin tinggi suhunya, semakin tinggi tekanannya, dia semakin nggak dingin. Walhasil efisiensinya tidak tercapai dengan baik. Awal didingin, lama-lama kan menjadi hangat. Nah, terus kompresornya bekerja lebih keras. Akhirnya apa? Bensinnya boros dan juga potensi merusak komponen kompresor itu sendiri. Jelas ya perbedaannya ya soal efisiensi. Poin ketiga dari segi keamanan. Untuk Freon R134 itu sangat cocok ya, sangat aman dipakai di AC untuk refrigeran ya, R134-nya ya. Baik di ruang tertutup atau ruang terbuka, karena ini tidak mudah terbakar, bahkan cenderung netral, kena api pun aman. Itu keuntungan dan segi keamanan dari Freon R134. Andai kata kok maksa pengen pakai LPG, tentu tingkat keamanannya sangat kurang. LPG itu salah satu zat yang sangat mudah terbakar, bahkan kena percikan gesekan besi menggunakan api aja bisa menimbulkan meledak atau terbakar, gitu ya. Yang keempat, dampak apabila memasakkan pakai LPG, dampak ke oli atau kompresornya gitu ya. Untuk R134 ya emang diperuntukkan R134, berarti kalau pakai oli PAG atau ND8 ya, itu pun tetap aman karena emang referensinya atau spesifikasinya emang harus pakai oli PAG dan freonnya R134. Bagaimana kalau paksa juga misalnya pakai LPG? Dampaknya apa untuk olinya? Dia akan menggumpal atau oli itu daya pelumasnya hilang dan mengering karena apa? Terbakar. Nah, dampaknya nanti bisa jadi gel, bahkan untuk berkerak. Terus sama kompresor akan cenderung macet karena olinya gumpal, pelumasnya hilang gitu ya, sangat berbahaya. Nah, yang poin paling 5 nih, tidak kalah pentingnya juga nih untuk legalitas dan standar. Nah, untuk Freon R134 atau refrigeran ini secara price listnya ya itu harganya terjangkau sedang, tidak murah tidak mahal, tapi cukup terjangkau. Itu ya, dapat didapat itu poinnya ya. Lah terus secara legal ini diakui oleh badan internasional global ya, bahkan WHO sendiri juga ikut mengawasi bagaimana freon ini beredar, apakah sudah berlisensi legal atau ilegal itu ya. Tapi emang yang kita kejar ya yang lisensinya legal, bahwa badan internasional global itu mengakui, karena bagaimanapun juga ini menyangkut hidup orang banyak. Kalau kita pakai bahan yang ilegal, yang tidak ramah lingkungan, cenderung nanti akan merusak ozon global sehingga atmosfer akan terluka dan pemanasan global akan lebih cepat. Ngeri nggak? Tukang AC aja ngomong pemanasan global. Padahal ya dibahas itu AC, tapi tetap freon itu ada dampaknya ikut pemanasan global. Itu untuk dari segi R134 ya, legalnya jelas, izinnya jelas, dan didesain cenderung lebih ramah lingkungan. Oke ya. Nah, sekarang dari segi LPG nih, ya kan? Tahu sendiri lah ya, di Indonesia LPG kan gas ya. Yang berapa kilo itu yang kecil? Itu kan disubsidi. Lah terus masa iya freonnya habis terus diisi gas LPG yang subsidi? Masa naiknya Mercy ya kan, naiknya Lexus terus minta subsidi, ya kan malu. Itu untuk rakyat miskin. Masa rakyat miskin naiknya Lexus? Lah terus itu juga tidak diperbolehkan atau diizinkan oleh pabrikan otomotif. Itu sudah mengabaikan keselamatan penumpang dan melanggar peraturan SAE, peraturan otomotif internasional atau global gitu ya. Masa iya sih mobilnya Lexus, Mercy ya kan, Ferrari terus freonnya habis diisi pakai LPG? Kayaknya nggak banget deh. Itu bukan solusi ya, itu tak nambah masalah. Oke, jangan dilakukan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami berikan ini informasi, ini juga jadi salah satu insiden atau penyebab kenapa kemarin-kemarin tuh kita bikin video kompresornya rusak, evapnya rusak. Bisa jadi yang diisikan di dalam freon kaleng yang kecil atau tabung R134 itu adalah indikasi ada LPG-nya, akhirnya merusak. Bisa jadi indikasi kan, karena mudah terbakar. Jadi poinnya tetap kita mengingatkan kembali, affordable harus kita cari, terjangkau, tapi kualitas jangan diabaikan. Terus cari sumbernya, gitu ya. Jangan sampai pengen hemat tapi malah kantongnya bolong, istri ngomel-ngomel gak jelas. Harusnya budgetnya lebih terjangkau, lebih ringkas, gara-gara kita salah pilih jadi kemana-mana. Oke,
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di Autocare ada 3 cabang. Yang pertama itu di Jalan Cimansur Gondrong Cipondo Tangerang, yang kedua di Jalan Gatot Subroto Tanah Sepatan, yang ketiga di Pasar Modern Geraraya. Apapun problem AC mobilnya, di Autocare siap jadi teman curhat. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.